Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Talak bin Habib rahimahullah. Beliau mengatakan at-taqwa anta mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau melaksanakan ketakwaan, ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Coba kita bisa bayangkan kalau ada kabar yang otentik memberitahukan kepada kita akan ada tamu yang istimewa yang akan memberikan kepada kita harta ataupun hadiah yang berharga. Mobil mewah, rumah yang berharga, atau uang yang berlimpah. Maka tentunya hati kita tiap hari akan berbunga-bunga, berbahagia, bergembira, dan kita jauh-jauh hari akan menyambutnya, menyiapkan penyambutannya dengan sehebat-hebatnya. Maka bagaimana kalau ada tamu yang lebih berharga dari itu semuanya? Tamu yang akan mendatangkan kebahagiaan, kebaikan, barokah, rahmat, dan keberkahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak lama lagi insyaallah bulan suci Ramadan, tamu yang agung itu akan datang biidznillah taala. Maka seorang muslim yang bijak jauh-jauh hari sudah menyiapkan diri untuk menyambutnya. Karena itu tamu yang istimewa lebih daripada tamu yang sekedar mendatangkan kebaikan dalam urusan dunia. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, lalu bagaimana cara kita menyambutnya? Apakah dengan mengumpulkan banyak
bahan makanan atau menghias bangunan-bangunan rumah. Bukan itu. Namun yang utama, kata para ulama, yang pertama dengan kita melapangkan dada dan merasa gembira bahagia dengan akan datangnya musim-musim akhirat ini. Bagaimana tidak? Rasul SAW mengatakan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun niran, wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan suci Ramadan, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu setan. Maka seorang muslim yang bijak menyambut bulan yang penuh dengan barokah ini dengan penuh kegembiraan, dengan lapang dada. Sebagaimana firman Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan wahai Nabi Muhammad, dengan karunia dari Allah dan dengan rahmat dari Allah, maka hendaklah mereka bergembira. Ini cara menyambut musim akhirat, ladang pahala, dengan kita bergembira lapang dada. Dan kata Allah, "Dzalika khairan mimma yajma'un." Dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari urusan dunia. "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman." Sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidak beriman atau tidak sempurna iman mereka sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak mendapati keberatan, tidak sempit hati dalam menerima syariat Allah Subhanahu wa taala ataupun ajaran Rasulullah alaihi wasallam. Ini yang pertama, menyambut bulan suci Ramadan dengan lapang dada, dengan rasa gembira. Kemudian yang kedua, ma'asal muslimin, di antara cara menyambut bulan suci Ramadan dengan kita banyak berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Ulama salaf, ulama terdahulu dari kaum muslimin, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka banyak berdoa kepada Allah. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, kata mereka, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Karena sekarang manusia, kita wajib meyakini, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah masih bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan ataukah tidak. Kita hanya bisa berharap, berdoa hanya kepada Allah semata. Maka sekali lagi seorang muslim, meskipun sudah hampir kurang lebih ya sebulan ini akan kedatangan bulan suci Ramadan, namun tidak ada yang bisa memastikan apakah bisa bertemu dengan bulan yang penuh kebaikan, barokah dan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir, selalu butuh kepada Allah. Maka banyak-banyak memohon kepada Allah, di antaranya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan imanan wahtisaban, dan memohon kepada Allah agar diberikan taufik, hidayah, pertolongan untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin, di antara kiat menyambut bulan suci Ramadan, kata para ulama, dengan kita menyiapkan hati, bertobat kepada Allah, menyambut Ramadan dengan kita mensucikan jiwa kita. Apalah artinya bulan suci kalau kita tidak mensucikan diri kita? Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Apalah arti kota Mekah bagi Abu Lahab, bagi Abu Talib, bagi Abu Jahal, bagi orang-orang musyrikin, ketika mereka tidak mensucikan diri mereka
dari kesyirikan, dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyambut bulan suci dengan kita mensucikan diri kita. Dan yang paling utama, mensucikan diri kita dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah, penyembahan kepada selain Allah. Kita hanya mengesahkan Allah dalam ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah, kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada para wali. Berdoa hanya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Menyambut bulan suci Ramadan dengan sekali lagi kita mensucikan jiwa kita terutama dari kesyirikan. Allah berfirman kepada Rasulnya, wa thiyabaka fatahhir. Adapun pakaianmu maka sucikanlah. Kata ulama, tahhir a'malaka minasyirki. Sucikanlah amal perbuatanmu dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ma'asal muslimin, dan ini yang paling bermanfaat bagi kita semuanya, yaitu dengan kita menuntut ilmu agama, murajaah, mengulang kembali apa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika bulan suci Ramadan. Bagaimana puasanya Rasul di bulan suci Ramadan. Bagaimana qiyamul lailnya, salat tarawihnya Rasulullah SAW. Bagaimana siang Rasulullah SAW ketika Ramadan. Bagaimana malam harinya Rasulullah SAW. Sebagaimana yang Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah tidak sesuai dengan ajaran kami, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Kita wajib salat 5 waktu. Namun kita juga wajib belajar bagaimana salat ala Rasul. Rasul bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatlah sesuai dengan ajaran Rasul SAW. Jangan ngarang-ngarang cara salat sendiri. Ikuti, pelajari dulu ajaran Rasul ketika salat. Demikian pula dengan puasa, dengan zakat, dengan haji. Seorang muslim yang bijak tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti ajaran Rasul SAW. Di antaranya masalah ibadah puasa. Para ulama menganjurkan sebulan sebelum Ramadan hendaklah membuka lagi hadis-hadis Rasul SAW tentang bagaimana puasa di bulan suci Ramadan. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, mumpung masih agak jauh sedikit, kewajiban kita mempersiapkan menyambut bulan suci Ramadan dengan kita belajar kembali apa ajaran Rasul di kala bulan suci Ramadan agar ibadah kita betul-betul diterima oleh Rasulullah SAW. Dan di antara ajaran Rasul ketika bulan suci Ramadan atau ketika mau bulan Ramadan, yaitu kita tidak bisa menentukan awal Ramadan kecuali dengan ru'yatul hilal. Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa atmilu iddata Sya'ban 30. Kata Rasul, berpuasalah kalau melihat hilal Ramadan dan beridul fitrilah kalau melihat hilal bulan Syawal. Jika langit tertutup mendung, maka genapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Ini ajaran Rasul untuk menentukan awal Ramadan, awal Syawal atau Idul Fitri dengan ru'yatu al-hilal. Maka seorang muslim yang bijak mengikuti apa yang diajarkan Rasul SAW. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul. Allah pasti mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Semoga Allah mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Aku qouli hadza
wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini saya hanya sekedar menyampaikan apa yang dikatakan oleh para ulama yang berkaitan dengan hadis-hadis pertengahan bulan Sya'ban yang banyak beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Imam Ibnu Dihyah, seorang ulama alil hadis yang hidup di abad ke-7 Hijriah, beliau mengatakan, qala ahlu ta'dil wal jarh laisa fi hadis an-nisfi Sya'ban hadisun yasih. Kata beliau, tidak ada hadis yang sahih tentang terutama amalan-amalan khusus di pertengahan bulan Sya'ban. Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir Al-Quran, dengan tafsirnya tafsir Imam Qurtubi. Beliau mengatakan laisa fi salati lailatin nisfi min Sya'ban hadisun yu'awwal alaih. Tidak ada hadis yang sahih yang bisa dipegang, dijadikan pedoman tentang salat khusus di malam pertengahan bulan Sya'ban. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang hidup di abad 8 Hijriah, dalam kitab beliau Al-Manarul Munif tentang kumpulan hadis-hadis yang dhaif, yang palsu, beliau mengatakan min ahadisil maudhu'ah hadis salatul lail minis Sya'ban. Kata beliau, di antara hadis-hadis yang palsu adalah hadis tentang salat khusus di pertengahan bulan Sya'ban. Maka seorang muslim, sebagaimana kata seorang ulama tabi'in Abdullah bin Mubarak, fi sahih ghunyatun anid dhaif. Dalam hadis yang sahih sudah ada kecukupan, tidak boleh memakai hadis yang dhaif, yang lemah, ataupun hadis yang palsu. Apalagi Rasul mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka silahkan untuk dia memilih tempat duduknya di dalam api neraka. Maka seorang muslim muslimah yang bijak harus betul-betul al-ilmu qoblal qoli wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Yang namanya ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.